Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam jumpa pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia. Senang sekali pada hari ini saya Ronika Putra bisa menjumpai Bapak dan Ibu pada program Bincang-Bincang Sekolah. Untuk bincang-bincang kita pada hari ini, di studio sudah hadir Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Askia 3 Padang, Sumatera Barat, yaitu Ibu Nurmaini, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Ustazah Mai ini akrab dipanggil dengan Ustazah Mai ya, Ustazah Mai, luar biasa. Terima kasih Ustazah telah datang di studio kita pada hari ini, berbagi dengan kita di channel Askia Sumbar TV. Sama-sama. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Kalau seorang guru, kepala sekolah itu memang jawab salam itu beda ya dengan yang lainnya begitu ya. Haruslah. Gitu. Karena akan memantulkan ini kepada anak didik seperti itu ya. Ya. Baik Ustazah, bisa diceritakan nih Ustazah sekilas tentang sekolah yang Ustazah pimpin hari ini gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini saya Kepala Sekolah SD Askia 3 Padang, Ustazah Nurmaini, diberikan kesempatan untuk bisa berbincang di TV Askia ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di sini bagaimana sudah masuk tahun ke-7 ya kita di SDIT Askia 3. Mungkin perlu kita sedikit bercerita di sini Ustaz. Iya. Bagaimana perjalanan dari SDIT Askia 3 ini. Jadi SDIT 3 ini adanya karena memang peminat di SDIT Askia 1, SDIT Askia 2 itu di tahun 2015 boleh dikatakan tidak tertampung oleh 2 sekolah yang ada. Kemudian di tahun 2015 itu, di mana gedung yang kita tempati sekarang sebelumnya adalah SMK Askia. Di tahun itu SMK Askia pindah lokasi ke Kuranji. Dengan potensi seperti ini, gedung SMK itu adalah milik Askia. Karena permintaan pangsa pasar yang cukup banyak, atas kesepakatan bersama yayasan juga tentunya, kita yayasan melakukan pengembangan dengan membuka SDIT Askia 3 di Belanti. Kemudian waktu itu saya sebagai wakakurikulum di SDIT Askia 2 diberikan amanah untuk memegang kepala sekolah di SDIT Askia 3. Bersama awalnya kita dari SD 2 ada 2 orang ya, teacher akrabnya, kalau nama apanya Aprihani ya. Kita dimutasi ke SD 3. Kemudian ada juga Ustazah Adi Suryani yang dimutasi juga dari TK ya, TK Plus waktu itu. Jadi bertiga kami di awal tahun 2015. Kemudian direkrut pembantu kita dalam hal administrasi dan tata usaha, ada Ustazah Sesna namanya waktu itu. Berempat kami. Di tahun pertama kita dapat siswanya itu 17 orang Ustaz. 17 orang.
satu kelas. Sebagai wali kelasnya adalah Ustazah Ade dan Ustazah Afrihani di Cariat. Di tahun kedua, alhamdulillah kita bisa merekrut 35 orang. Dari 35 orang ini kita jadikan 2 kelas. Di tahun ketiga itu kita sudah rombelnya sudah penuh 2 kelas Ustaz dengan jumlah 55 orang. Sampai tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan kemarin tahun ketujuh. Dalam masa pandemi, alhamdulillah kita juga full 2 kelas dengan perbandingan masing-masing kelas 28 orang dengan jumlah 56 orang. Jadi jumlah siswa kita saat ini 275 orang. Mungkin begitu Ustaz, sedikit kilas sejarah ya SD 3. Kalau guru mungkin di awal ada 4 orang, sekarang ini jumlah guru kita, guru dan karyawan ya, ada security juga, ada CS gitu ya, jumlah semuanya itu 34 orang. Terima kasih Ustazah. Pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, dari masa ke masa SDIT Askia 3 terus mengalami kemajuan yang sangat pesat begitu ya. Alhamdulillah. Dan ini Ustazah, tentunya majunya sebuah sekolah itu sangat ditentukan oleh kepercayaan orang tua siswa kepada sekolah ya. Tentunya apa sih program-program atau apa yang Ustazah suguhkan kepada orang tua untuk anak-anaknya sehingga mereka percaya untuk menyekolahkan anaknya ke SDIT Askia 3 gitu. Kalau berbicara program, mungkin banyak ya program-program kita, termasuk juga di SDIT Askia 1, Askia 2, sekarang juga sudah ada Askia 4 gitu ya. Pada prinsipnya kita punya program yang sama, karena memang secara rapat mingguan itu kita selalu ya bersama didampingi oleh Kasubdit gitu. Cuman di rapat kita juga didorong untuk bisa memberikan masing-masing unit ada unggulannya gitu ya. Sebelum pandemi kemarin kita punya program unggulan adalah tahfiz WA Ustaz. Adanya pengontrolan setoran tahfiz anak-anak kita melalui grup WA gitu. Jadi setiap kelompok siswa atau grup siswa yang didampingi oleh 1 orang guru itu punya grup tersendiri. Di samping dia nanti menyetor di sekolah pas PBM tahfiznya, dia juga punya kewajiban untuk nanti menyetor dari rumah terkait apa-apa yang sudah dipelajari tadi di sekolah di rumah kembali gitu. Misalnya mengulang kembali, memurajaah kembali kan namanya, atau memang mengulang menyetor setoran baru di grup tahfiznya itu. Kemudian di grup itu juga nanti ustadz-ustadzah pendampingnya mengoreksi apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang sudah dilaporkan oleh anak didik kita. Mungkin itu yang pertama untuk tahfiz, karena memang di Kota Padang kan sekarang pemerintah Kota Padang juga menggalakkan mata pelajaran tahfiz di sekolah-sekolah. Kita juga seperti itu, dan mungkin keunggulan kita ada grup tahfiznya untuk menambah waktu anak-anak penyetoran hafalannya seperti itu. Yang kedua program kita ada tabungan kurban kita. Jadi tabungan kurban ini sebenarnya melanjutkan program-program yang sudah ada di TK Askia. Karena memang kita ini kebanyakan siswa kita adalah berasal dari TK-TK kita. Kalau yang di Padang kan kita punya 6 TK ya. Di TK ini biasanya anak-anak bawa infak setiap hari. Nah, ini yang kita lanjutkan di SD 3. Anak-anak ini menabung. Kalau di TK dia berinfak, kalau di SD ini kita biasakan dia menabung.
Cuman ada 2 kategori juga. Misalnya kalau hari sekolah kan ada 5. Hari Senin sampai Kamis mereka itu menabung kurban. Hari Jumat itu baru infak Jumat, seperti itu. Menabung ini juga kita kita atur bagaimana anak-anak bisa mandiri dia menabungnya tanpa menambah tupoksi ustazahnya seperti itu. Jadi kita siapkan celengan anak-anak, satu anak satu celengan. Ketika jamnya untuk menabung, mereka langsung memasukkan tabungannya, uang yang mereka bawa dari rumah itu ke tabungannya. Nanti disimpan oleh ustazahnya di lemari kelasnya, seperti itu. Setiap bulan anak-anak menghitung berapa perolehan dari tabungannya. Nah, kemudian direkap oleh ustazah guru pendampingnya, dan untuk keamanan ustazah guru pendamping menyetorkan ke Wakasis dan disimpan di UJKS Askia. Nah, nanti setiap bulannya seperti itu. Pas nanti datang bulannya kurban, bulan Zulhijjah seperti itu ya. Nah, anak-anak yang memang sudah cukup tabungannya satu bagian, itu kita infokan ke orang tua untuk ikut berkurban di Askia. Kalau dia nanggung kurbannya, biasanya orang tua, ya udah Zah, mama tambahin aja. Nah, seperti itu juga enaknya. Ada support dari orang tua untuk program ini. Itu 2. Yang program berikutnya pembelajaran yang menyenangkan mungkin Ustaz ya. Karena memang di Askia kita anak sebelum pandemi kita full dari pagi sampai sore. Anak-anak betah di sekolah. Mereka betah di sekolah ini karena memang juga didampingi oleh ustazah yang menurut mereka tidak membosankan gitu ya. Funny, pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Ada game-game, ada kunjungan edukatif seperti itu. Walaupun pandemi kemarin anak-anak sempat di rumah dan beberapa tahapan sepertinya, tapi anak-anak insya Allah tetap belajar dengan tetap senang ya. Tetap senang gitu ya. Ada kuis-kuis gitu ya. Ada proyek-proyek yang mereka kerjakan di rumah. Nah, itu pun juga bisa melibatkan orang tua gitu ya. Dan ini juga dibuktikan dengan raihan-raihan prestasi di masa pandemi yang diperoleh oleh anak-anak kita. Oke, seperti itu. Oke, Ustazah. Bapak Ibu, pemirsa setia kami, semakin digali, semakin penasaran nih kita dengan SD IT Askia 3 Padang, Sumatera Barat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Ustazah, dari program-program unggulan tadi, ya, tentunya ada goals, ada ujung yang akan dituju gitu, Ustazah. Mungkin bisa dikatakan prestasi lah begitu ya. Nah, dari prestasi-prestasi dari program tadi, Ustazah, kira-kira bisa disampaikan kepada kita apa saja raihan-raihan prestasi dari siswa ataupun dari sekolah gitu. Silakan, Zah. Baik, bercerita prestasi, mungkin kita di SD 3 pandemi ini membawa berkah untuk kita gitu ya. Di tahun 2020-2021 ini merupakan puncak kita ini memperoleh prestasi ya. Di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah kita mencapai tingkat nasional satu. Masya Allah. Nomor 1 di nasional, FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Kita berkiprah di yang seni tari. Seni tari 3 orang siswa kita ya, yang merupakan satu grup, satu kelompok tari yang memang kita bina ya di sekolah.
dengan mendatangkan pelatih karena memang kita serius ya untuk ini, kita mendatangkan pelatih dari luar. Sebenarnya secara kronologis lombanya dia kan sebelum pandemi ini Ustaz. Nah, cuman karena di awal Maret kemarin kita pandemi, lombanya itu di September, ada penyesuaian teknik lomba. Dari awalnya manggung ya, tatap muka, akhirnya daring, via daring. Via daring dikirim dalam bentuk video, Ustaz. Iya. Jadi awalnya anak-anak akan tampil langsung di panggung gitu ya, kemudian harus disetting dalam bentuk video. Ini pengalaman berharga juga bagi kita karena memang kita baru juga gitu ya, mengambil hasil karya anak itu dalam bentuk video gitu. Tapi alhamdulillah Ustaz, hambatan-hambatannya ada, kita lalui gitu ya, bersama dengan pelatih tentunya, pendamping dan juga dukungan dari seluruh pihak yang ada, baik ustazah di SD 3 ataupun dari keluarga besar keluarga besar Askia ya. Tidak SD saja, ada TK, ada SMP, ada SMK, STEKIP seperti itu. Alhamdulillah kita mencapai puncak prestasi nomor 1 nasional. Alhamdulillah gitu ya. 3 orang siswa kita mendapat medali emas. Itu di September 2020. Kemudian juga di pandemi ini anak-anak di rumah, ada event yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan pusat nasional gitu. Nasional seperti itu, lomba video dan puisi dalam rangka Hari Guru di tahun 2020 juga. Jadi kerjasama antara anak kita dengan orang tuanya, mereka membuat video dan alhamdulillah juga masuk 10 besar nasional. Kemudian juga ada gerakan siswa menulis buku GSNB gitu ya. Anak kita juga masuk nominal 10 puisi terbaik. Ada juga ini musikal puisi. Anak kita juga masuk juara nasional juga Ustaz, di tahun 2020 juga. Yang terakhir anak kita lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat SD, bidang studi IPA. Nilai tertinggi Ustaz di bidangnya IPA itu juga di barusan 2021. Itu baru kelas 4 anak Ustaz. Kalau prestasi lain mungkin ada juga Ustaz, ya sifatnya yang diadakan oleh kecamatan seperti itu ya, antar kita juga Askia seperti itu. Oke. Ada yang menarik tadi Ustaz, berarti prestasinya itu lebih banyak di masa pandemi gitu. Jadi pandemi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berprestasi, itu itu menjadi kunci bagi kita. Pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, ternyata prestasi SDIT Askia 3 Padang Sumatera Barat, prestasinya tidak hanya untuk tingkat kota dan kabupaten, juga untuk Sumatera Barat bahkan nasionalnya. Ini luar biasa. Kita penasaran bagaimana cuplikan video lomba dari SDIT Askia Padang Sumatera Barat yang telah mengharumkan nama Sumatera Barat di kancah nasional. Selamat menyaksikan.
Rami kurena rangka sawa dari nantuo kanan mudo indak nyolai lalah bamain basamo-samo. Rami kurena rangka sawa dari nantuo kanan mudo indak nyolai lalah bamain basamo-samo. Masya Allah, tabarakallah. Di samping prestasi lomba tadi, Ustazah, apakah ada prestasi ataupun mungkin karya-karya dari anak-anak kita begitu, Ustazah? Di samping prestasi yang sifatnya itu dan nasional juga, Ustaz ya. Yeah. Alhamdulillah kita juga bersama anak-anak, guru, kita punya bukti sejarah juga, gitu ya. Masya Allah. Apalagi di zaman corona kemarin. Mungkin ini, Ustaz, ini yang kita Masya lihat, Allah. ini adalah Bisa dilihatkan ke Ustazah? buku-buku. Oke. Ya. Ya. Sebenarnya Zami mau menceritakan satu-satu, Ustaz. Iya. Minimal judulnya aja dulu, Ustazah. Iya. Judul bukunya dulu ya. Ini Lila. buku berwarna kisah di Sekolah Islam Terpadu. Ini adalah cikal bakal buku-buku kita yang ada di SD 3 ya. Buku ini ditulis oleh guru-guru SD Askia Sumatera Barat beserta juga SMP ya. SD 3 sendiri juga ada 6 orang ustaz-ustazah kita yang waktu itu kita sebenarnya pelatihan, Ustaz. Pelatihan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan. Tapi ending dari pelatihan itu adalah kita digiring untuk bisa membuat sebuah karya tulis tentang bagaimana Askia di mata
khalayak ramai. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian tulisan-tulisan itu disatukan sehingga menjadi buku ini. Nah, berawal dari buku inilah kita di SD Askia 3 mencoba untuk menerapkan ya ilmu yang diambil, yang kita dapatkan dari pelatihan ini untuk bisa kita terapkan di SD 3. Nah, berikut lahirlah buku ini dulu. Buku Asiknya Berpantun Dalam Obrolan. Mungkin permisa kita bocorkan ya. Buku ini adalah kumpulan obrolan ustadz-ustazah Askia 3 di Askia 3 dalam bentuk pantun, ya, dalam bentuk pantun yang dibukukan. Ini seri pertama. Seri kedua sebenarnya sudah mau sudah mau kita terbitkan, cuman karena satu dan lain hal masih dalam proses seperti itu. Ini khusus guru gitu, buku guru. Sementara antara guru dan anak, nah, ini buku pertama kita. Berpantun untuk Kemerdekaan. Ini momennya adalah 17 Agustus. Sebenarnya ini momen pertamanya itu Agustus 2019. Cuman rampungnya itu di Agustus 2020 ketika pandemi. Jadi ketika pandemi anak-anak karena memang secara prokesnya ya anak di rumah, sementara guru-guru kita untuk menjaga bagaimana proses PBM anak-anak di rumah tetap berjalan dengan baik, guru-guru itu di sekolah saja. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan, khususnya saya sebagai kepala sekolah ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada guru-guru. Ini sudah ada bahannya dari 2019. Akhirnya di Agustus 2020 bisa kita naik cetak. Nah, ini adalah buku pantun kemerdekaan anak bersama orang tua. Kemudian juga di situ ada guru-guru juga berpantun di sini. Ini pantun pertama anak-anak bersama orang tua dan guru. Ada juga ini, pantun Ramadan. Ini masih dalam pandemi juga, di 2020 gitu ya. Ramadan di masa pandemi seperti itu. Ada juga bukan pantun, tulisan ustaz-ustazah ya, yang bertemakan tentang pandemi juga. Sudah terbit juga. Cuma kayaknya ini tidak terbawa seperti itu gitu. Kalau boleh tahu di mana bisa didapatkan buku-buku ini, Ustazah? Iya. Insya Allah ini buku kita juga di buku ini ada ada testimoni ya, ada kata-kata ini, kata sambutan dari, kalau ini ada dari Ketua JSIT wilayah Sumatera Barat ini. Kalau yang kemerdekaan ini kata pengantarnya oleh Kepala Dinas Kota Padang. Pendidikannya. Dinas Pendidikan Kota Padang. Dan kita juga ini, kalau virus corona ini oleh Bapak Mayoldi Ansarullah, ketika itu Bapak Mayoldi masih sebagai Wali Kota Padang. Jadi kita juga sudah memberikan buku-buku ini kepada Pak Mayoldi, kepada Pak Gubernur, Pak Irwan ya waktu itu, dan juga kepala dinas. Bagi teman-teman atau orang tua kami yang berminat, kita udah punya di Askiamat ya, Askiamat kita sudah ini. Kemudian juga di sekolah juga bisa ini, bagi yang langsung ke sekolah gitu, Ustaz. Oke, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, semakin ke ujung semakin penasaran kita dengan SDIT Askia 3 Padang. Ini terakhir nih Ustazah, dari pengalaman Ustazah memimpin sekolah tadi, kira-kira apa kiat jitu ataupun mungkin pesan-pesan lah kepada teman-teman sesama pejuang pendidikan gitu Ustazah? Baik Ustaz, mungkin bukan berpesan atau apa gitu saya, cuman ini sedikit berbagi kepada teman-teman sesama pejuang pendidikan di seluruh di mana saja berada gitu ya.
keberhasilan itu tidak kita peroleh dengan begitu saja. Dia perlu kerja keras, ketekunan seperti itu. Ketika itu sudah ada, insya Allah apa-apa yang kita cita-citakan itu akan bisa terwujud, insya Allah. Walaupun pandemi seperti itu, gitu ya. Mungkin demikian, Ustaz. Oke. Kita sekarang juga dalam masa PPDB, Ustaz. Bagi ayah bunda, jangan lupa bisa menentukan pilihannya, gitu Ustaz ya. Ada SD 1, SD 2, SD 3 ataupun SD 4. Sedang jalan sekarang lah. Jangan lupa. Batasnya tanggal 30 Ustaz. 30 November nih. November ini. November. Jangan lewatkan dan jangan sampai tidak dapat seatnya gitu Ustaz. Ya. Bapak Ibu pemirsa Askia Sumbar TV yang kami banggakan, demikianlah acara bincang-bincang sekolah kita pada hari ini bersama narasumber kita Ibu Nurmaini, Sarjana Pendidikan. Acara ini disponsori oleh Unit Pengumpul Zakat Yayasan Askia Sumatera Barat dan bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Syariah Padang. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dan terima kasih kepada Ustazah Mai yang telah membersamai kita pada hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, demikianlah acara kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.